Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat ke-10 demikian bunyinya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kita yang mengasihi Allah yang sebenarnya. Allah mengasihi kita dulu. Bagaimana kasihnya dinyatakan? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kata itu dari kata ini ya, terus ilasmos. Artinya sebetulnya bukan pendamaian dalam arti damai dengan Allah, tetapi sebetulnya itu pemuasan. Artinya betul juga ada unsur damai dalam arti bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita itu Allah sudah puas. Artinya tentram damai Allah puas dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sehingga waktu Allah melihat kita itu Allah sudah tidak lagi perlu tambahan usaha kita. Cukup dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, dosa-dosa kita, atau kalau di sini Allah puas dengan pengorbanan Yesus. Jadi pengorbanan Yesus sudah memuaskan Allah untuk dosa-dosa kita. Jadi tidak usah ditambah yang lain. Karena Allah sudah puas dengan pengorbanan Yesus, kita tinggal terima saja. Nah, dalam hal ini seolah-olah dalam tanda petik Allah damai sudah puas. Tidak perlu ditambah lagi dengan usaha kita supaya kematian Yesus Kristus tambah puas lagi hati Allah. Seperti itu. Tidak cukup. Sudah puas dengan kematian Yesus di kayu salib itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah puas terhadap pengorbanan Yesus sehingga dosa-dosa saudara, usaha saudara tidak perlu untuk supaya dosa-dosa Bapak Ibu sudah diampuni, sudah cukup dengan pengorbanan Yesus, kita tinggal percaya saja. Nah, akibatnya memang ada damai dalam hati kita karena Allah sudah puas dengan pengorbanan Yesus. Ini bukan berarti kita seenak-enaknya saja, tidak, karena kita sudah ada rasa damai dipuaskan oleh pengorbanan Yesus, arah itu lalu kita damai dalam hati juga dan menyebabkan kita berbuat hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sehingga kita bisa mengasihi Allah karena Allah mengasihi lebih dulu. Bukan kita yang mengasihi ya katanya, tetapi Allah yang mengasihi kita. Telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atau bahasa aslinya hilasmos itu ya. Expiation, propitiation, sin offering. Jadi ini pengorbanan yang memuaskan hati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anaknya Yesus Kristus telah memuaskan hatinya sehingga dosa-dosa kita tertutup. Jadi seolah-olah begini, kalau Allah melihat kita, itu sudah tidak kelihatan dosanya. Seperti dosa kita sudah ditutup oleh kematian Yesus di kayu salib sehingga Tuhan tidak melihat dosa kita dalam hal ini. Namun memang kita perlu berbuat menyenangkan hati Allah, bukan berbuat baik untuk mendapat
keampunan dosa dari Allah. Tapi berbuat baik karena dosa sudah dipuaskan, sudah diampuni. Sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk mohon supaya kita bisa berbuat baik karena Allah sudah mengasihi kita. Tuhan, terima kasih untuk mengutus anak Yesus untuk menjadi pendamai kita. Engkau telah puas dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mohon kami tidak berusaha menyenangkan hatimu dengan memikirkan bahwa kami menyebabkan kami diterima Allah masuk surga, bukan. Karena kami orang yang sudah diampuni dosanya, berbuat baik, bersyukur kepadamu, dengan berbuat baik kepada sesama, mengampuni sesama, juga memperhatikan sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.